Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih kepada moderator yang keren dan kece. Amin 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 amin. Keren juga bintang tamu kita nih salah satu bidang dari Keislaman dari HMP Tarjama ya. Iya. Oh, jadi Islaman. Berarti antum nih Islam banget kayaknya. Insya Allah Islam. Dari syariat. Dalam syariat Dalam ya. syariat insya Allah Islam. Maksudnya gini, yang gua tanyain sih terkait apa sih bahasanya ya? Asal mula apa Islam itu gimana sih? Maksudnya Islam itu apa sih menurut lu? Oke. Sebelumnya kita berbicara Islam Bang Rido ya. Iya. Kalau Islam itu dalam sebuah lughah itu tasdiqu bil yakin atau dikuatkan dengan keyakinan. Secara syariah atau secara syarah Islam itu wa dinul ladzi jaa bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyari fi ma'ashihim wa ma'adihim. Islam itu satu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan manusia. Baik untuk urusan dunia ataupun urusan akhiratnya. Kurang lebih seperti itu Bang Rido. Berarti emang bahasanya Islam itu bukan hanya sekedar mengajarkan dunia akhirat doang ya, tapi dunia juga diajarkan. Begitu juga Islam. Makanya Islam itu satu agama yang rahmah. Arti dalam rahmah salah satu kutipan yang dikatakan oleh Syekh Imam Asy-Syahrawi, beliau mengatakan bahwa Islam itu agama yang rahmah. Agama yang rahmah tidak hanya kepada manusia, tetapi bentukan seperti hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya kena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu terbukti sebagaimana Nabi Muhammad diutus tidak hanya kepada manusia tapi kepada seluruh alam. Nah, alam itu berbicara alam berarti tidak hanya berbicara kepada manusia tetapi berbicara juga kepada sesuatu yang ada di dalamnya. Kurang lebih seperti itu Bang Ridho. Oke. Berarti keren banget berarti ya. Tapi gini nih, gue masih ada yang gue tanyain sih tentang Islam gitu. Tapi banyak mungkin oknum ya. Iya. Banyak oknum yang dia membawa Islam tapi tidak memberikan sebuah rahmat gitu ataupun sebuah kasih sayang gitu kan. Teman-teman juga pasti melihat gitu kan. Mungkin beberapa oknum yang melakukan gitu. Iya. Apa sih penyebabnya kok bisa terjadi hal seperti itu? Gini, sebenarnya marak kasus yang ada di Indonesia khususnya Bang Ridho ya. Kita memang harus sebagai seorang pribadi yang ingin belajar tentang atau mendalami ilmu agama kepada seorang guru gitu, ya kan? Nah, harusnya dan hendaknya memang lebih utama kita lebih tahu mencari terlebih dahulu seorang guru itu bagaimana. Memang dalam beberapa kitab salafun saleh seperti kitab Ta'lim wa Muta'alim, hendaknya seorang ketika ingin mencari guru, dia memang harus lebih tahu latar belakang guru ini dari mana, belajar dengan siapa, apakah guru ini sudah mendapatkan notaben cap yang memang bisa diakui dari segi keilmuannya, dari segi kewaraannya, dari segi kezuhudannya, sehingga guru itu benar-benar di dalam artian seorang guru ini yang memang mengajarkan akan zahir wa batin gitu. Tidak hanya sebatas ketika dia hanya mengajarkan sebuah ilmu. Makanya kenapa marak kali sering terjadi gitu, bahwa kita juga tahu ya kurang lebih Bang Ridho seperti yang saat ini di negara kita saat ini gitu, yang mungkin marak sekali terjadi kasus-kasus pelecehan, kasus-kasus yang memang yang seorang guru menyalahgunakan derajat kemuliaan gitu. Nah, ini yang memang notabene sangat krisis khususnya di negara kita. Makanya wajar kenapa dalam kitab Ta'lim wa Muta'alim seorang yang ingin belajar itu dia harus setidaknya lebih tahu gitu bagaimana cara memilih guru, memilah-milah guru dengan baik sehingga tidak terjadi namanya kesalahan dalam belajar. Betul. Tapi gini, gue ada keresahan sih. Jadi teman-teman gue punya Twitter kan. Itu waktu kemarin yang boomingnya Ustadz gitu. Iya.
memperkosa santri-santrinya. Oh iya, yang 13 santri itu ya. Nah, 13 santri itu tuh sampai ada nge-tweet itu, sampai ada kata-kata mereka itu khawatir masukin anak-anaknya itu ke dalam pesantren. Oh iya. Nah, maksudnya gini loh, dalam sejarah pesantren ya yang dari mungkin dulu, Bang Rido tahu ya. yang gua tahu gitu kan, yang gua tahu itu biasanya notabene ya bener gitu kan. Iya. Kayak bener-bener orang-orang yang lurus, terus kemudian emang benar-benar thalabul ilmi, kemudian hal-hal kebaikan itu di dalamnya banyak banget kan. Kenapa gitu? Yang akhirnya ketika ada permasalahan ini, orang tuh sampai berpikir seperti itu. Bagaimana tuh menurut Bang Rahmat nih? Ya, gue pribadi ya. Ya, gimana nih buat matahin gitu pemikiran-pemikirannya kayak gitu. Gini, sebenarnya ketika kita ingin belajar di satu instansi ataupun pondok pesantren, kalau saran dari gue pribadi gitu, ketika lo mau masuk pesantren, khususnya buat teman-teman yang nonton dan menyaksikan video ini gitu, saran gue terlebih dahulu coba dicek, maksudnya dicek ini siapa pimpinannya, asal muasalnya dari mana, belajar dengan siapa, lalu bagaimana pondok pesantren ini berkembang, apakah ada yang memang notabene seorang ulama besar, kita sebut seperti Darul Lugah wa Da'wah atau Dalwah, orang kenal dengan kata-kata Dalwah yang ada di Kota Bangil, Jawa Timur. Memang keluarannya seperti kayak Habib Hanif Al-Attas, keluarnya seperti Habib Muhammad bin Al-Haddad, ya kan, yang memang notabene Darul Lugah wa Da'wah ini memang diasuh oleh Abu Yazin bin Ahmad Baharun gitu. Nah, seperti ini pondok pesantren yang mungkin bisa sekiranya orang itu lebih mengetahui notabene atau latar belakang dari pondok pesantren itu. Dan memang khususnya buat teman-teman sekalian yang emang ingin mondok, usahakan jangan tergiur dengan, misalnya kan kalau pondok pesantren biasa terkenal dengan peraturannya, oh peraturannya ketat nih, ya kan, atau mungkin biayanya, ya gitu. Nah, itu jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, usahakan atau dimaksimalkan, usahakan milih pondok pesantren yang memang notabene bagus, baik, yang insya Allah memang ketika kita keluar dari tempat itu kita bagus dan kita jadi, dan ketika kita belajar di dalamnya pun kita menerima yang memang kita tuju dan niatkan di dalam situ. Betul. Tapi mungkin kalau hal-hal itu menurut gue ya, kayak jangan sampai ada stigma bahwasanya ketika orang melihat Islam ataupun oknum-oknum ini jelek gitu kan, akhirnya menjas bahwasanya Islam itu jelek. Makanya ada sebut perkataan bahwasanya belajarlah Islam dari Islamnya gitu kan, jangan dari orangnya gitu. Betul. Teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai ketika ada ulama ataupun hal yang lainnya gitu, ataupun orang-orang alim ketika melakukan kesalahan gitu, mungkin kan dia manusia kan, mungkin dia pernah melakukan khilaf ataupun hal yang lainnya gitu ya Bang Rahmat ya. Bahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin sekalipun, dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, bahwa Nabi ketika mendakwahkan Islam itu, Nabi tidak langsung